Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk mempercayakan seluruh diri kami kepadamu tanpa reserve, tanpa pamrih. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyelenggarakan yang terbaik untuk hidup kita. Bantu kami seperti anak kecil yang percaya kepada Bapa, kepada ibunya, sehingga anak itu dapat menjadi lebih baik dalam hidup, taat kepada Bapa dan Ibu. Bantu kami Tuhan untuk memiliki sikap batin yang demikian. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Injil hari ini tentang anak kecil. Kita diingatkan kembali sikap, attitude, kebajikan, keutamaan seorang anak kecil yang percaya 100% kepada bapak dan ibunya. Mempercayakan diri untuk dibentuk oleh bapak dan ibunya. Memberikan, menyerahkan diri supaya ia sungguh memberikan totalitas kepada bapak dan ibunya. Dan itulah yang dikatakan Yesus kepada para rasul dan kepada kita semua untuk belajar dari anak kecil. Karena para rasul sudah memarahi anak-anak itu sebagai untuk pergi dari Yesus, tapi Yesus mengatakan datang kepadaku. Karena mereka yang kalau mempunyai sikap seperti anak kecil itu, mereka masuk dalam kerajaan surga. Begitulah ya, kerajaan surga adalah orang-orang yang memiliki sikap batin, attitude, kebajikan, kebijaksanaan, keutamaan yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kita tahu siapakah Tuhan kita itu. Itu berarti kita tahu bahwa Tuhan menyejarah dalam diri saya, bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik, dan saya yakin ya, skio qui credidi, saya percaya karena saya tahu bahwa Tuhan tak akan meninggalkan saya. Lebih berharga saya memberikan diri kepada Tuhan, meyakinkan kepada Tuhan ya, dan itu akan membuat hidupku damai, tentram, bahagia, dan abadi kekekalan. Para saudara, bacaan Injil tentang anak kecil ini mengingatkan kita akan satu dua hal yang mungkin dapat kita renungkan. Pertama adalah bahwa relasiku dengan Tuhan adalah relasi Bapa dan anak. Sekali lagi, relasiku dengan Tuhan adalah relasi anak dan Bapa. Dan itu bisa kita lihat dalam dalam relasi kita dengan orang tua kita, relasi kita dengan bapak dan ibu kita. Ketika seorang anak seperti anak bayi yang dirawat oleh bapak dan ibunya, ya, dia memberikan diri, dan karena dia memang tidak bisa dan tidak mampu, dia rawat, bapak dan ibunya merawat, mencuci, membersihkan, memberi makan dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi relasi kita dengan Allah dan sebagai Bapa itu suatu relasi yang tidak mudah, karena di sini kita bisa melihat bahwa Yesus berdoa, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Dia tahu siapakah Bapa itu, siapakah Allah yang tak pernah mengecewakan kita. Dan itu yang pertama harus kita sadari, seperti seorang anak yang membiarkan dirinya dibimbing, dituntun, dididik, bisa juga dengan keras, bisa juga dengan lembut, tapi dalam kasih. Itulah yang figur seorang ayah kita, seorang Allah yang seperti Bapa ayah itu. Dan kita sebagai anak mau yakin, berarti itu kita tahu sejarah bagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Jadi itu yang pertama yang harus kita renungkan, bahwa saya percayakah saya kepada Bapa Allah yang tak pernah meninggalkan saya, Allah yang menyejarah dalam sejarah bangsa Israel, dalam sejarah hidup Yesus, dalam sejarah keselamatan, dan sekarang sampai sekarang kita tahu Allah kita orang skio kui kredi. Saya percaya, saya tahu karena saya percaya. Saya percaya karena saya tahu bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bahwa
relasi kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi relasi kita dengan Tuhan. Ya. Dan kita tahu Tuhan itu seperti apa. Nah, untuk itu maka kita tidak cukup hanya percaya tapi mempersembahkan, menyerahkan, mempersembahkan, membagikan, menyerahkan, yakin, bukan hanya dengan mulut tapi dengan pikiran, dengan perasaan, dengan seluruh diri kita. Dan untuk itu maka kita harus seperti anak kecil yang mulai dari bayi yang dirawat oleh ibunya, dia membiarkan diri diperlakukan apapun oleh Tuhan. Mungkin dan bukan hanya dalam keadaan baik tapi juga dalam keadaan yang tidak baik, saya tetap percaya dan tidak ragu, tidak curiga bahwa Tuhan akan memperlakukan saya seperti itu. Tidak curiga, sekali lagi. Kita seringkali mudah curiga, mudah takut, mudah cermat karena kita tahu kita belum mengalami Tuhan yang baik dalam diri saya. Kita curiga. Dan itulah musuh kecurigaan, ketakutan, kecemasan, musuh dari orang yang tidak beriman, kurang beriman. Semoga bacaan ini mengingatkan kita sekali lagi untuk berani dan mempersembahkan diri kita seluruhnya kepada Tuhan, totalitas dalam hal apapun. Juga dalam hal baik, bukan dalam hal tidak baik. Dan bersyukurlah dalam segala sesuatu, kata Paulus. Juga bukan hanya dalam hal yang indah, yang mulia, tapi juga dalam hal yang tidak baik. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Semoga Tuhan mengajak kita untuk selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Percaya, yakin, dan tidak ragu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan memberkati Anda dan saya. Rahmat kasih-Nya melimpah dalam diri kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.